Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baitowi dari Prodi PAI kelas A2. Di sini saya akan menerangkan buku tentang pengantar studi Islam, yang mana buku ini karangan dari Dr. Abdul Wahid MPDI. Langsung saja kita ke bab pertama, yaitu tentang Islam dan studi agama. Apakah yang disebut dengan definisi agama? Definisi agama yaitu berasal dari bahasa Sanskerta, a dan gam. A berarti tidak dan gam berarti pergi. Jadi dari kata tersebut berarti tidak pergi. Dalam pandangan Islam, istilah agama selalu dihubungkan dengan istilah din, millah, wijhah, dan syir'ah. Dan kata din secara etimologi adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang yang berakal sehat dengan sadar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Al-Maududi, ad-din ialah serangkaian ajaran yang berisi tuntunan lengkap tentang cara berpikir, bersikap, berbuat, dan bertingkah laku yang baik tanpa terikat oleh faktor ruang dan waktu. Jadi definisi agama itu berasal dari bahasa Sanskerta a dan gam, yang mana a tersebut berarti tidak dan gam yaitu pergi. Jadi sambungan dari kata tersebut yaitu tidak pergi. Dan apa itu definisi Islam? Definisi Islam itu sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslamah dan salam, yaitu merupakan fi'il madhi, yang mana fi'il madhi yaitu artinya kata kerja. Adapun mengenai pengertian Islam dari segi istilah, menurut Harun Nasution adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang tidak hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Jadi definisi Islam yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata aslamah dan salam, yang mana merupakan fi'il madhi yang artinya kata kerja. Seperti contoh yaitu Allah mewahyukan ajaran-ajaran agama kepada manusia yang melalui Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya yaitu Al-Quran, sholat, dan selain-lainnya. Pengertian studi Islam yaitu secara etimologis merupakan terjemah dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah. Sedangkan di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun pengertian studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, yang dilakukan dengan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Jadi pengertian studi Islam yaitu
kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Adapun Islam yaitu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam yang dilakukan dengan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Urgensi studi Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik, yaitu permasalahan yang belum dipecahkan. Yang kedua yaitu umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Yang ketiga yaitu untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam, bahwa sifatnya bukan hanyalah normatif, yaitu karena diperintah oleh Allah, dan bukan pula karena emosional semata-mata karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual, melainkan argumen yang masuk akal, dapat dihayati dan dirasakan oleh umat manusia. Yang keempat yaitu untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional adalah ajaran yang dapat membawa manusia pada kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. Yang kelima yaitu menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Tujuan studi Islam juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempelajari secara mendalam hakikat agama dalam posisinya. Terus yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, serta aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang keempat, mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.